Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada yang baru mengerti setelah ada yang baru mengerti ya bahwa kamu itu orang yang terpenting dalam hidupnya. Karena selama ini ternyata dia selalu meremehkan kamu, karena ternyata selama ini dia kayak menganggap kamu lemah, menganggap kamu tidak ada, menganggap kamu ya bukan sesuatu yang terpenting. Tapi setelah kamu menunjukkan jati dirimu, ternyata di sini dia sadar bahwa kamulah yang terpenting di dalam hidupnya. Oke, siapakah dia? Kita tarik energi dari si dia. Dia adalah orang yang selalu berfantasi tentang kamu saat ini. Bahkan saat ini dia berpikir bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Dalam situasi apapun saat ini dia akan tetap menunggu kamu sampai waktu itu tiba, sampai waktu dimana kalian bisa dipersatukan oleh semesta. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini tuh mungkin kalian lagi berpisah atau lagi marahan atau lagi jeda ya. Tapi apapun yang terjadi situasinya sekarang, dia tetap yakin bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Dan dia akan menunggu kapan waktu itu bisa terrealisasi. Dia menginginkan kamu di masa depannya ya, dia menginginkan bisa bersama kamu di masa depannya. Dan mungkin selama ini dia ini orang yang toksik ya, sehingga mungkin membuat kamu merasa terluka, sedih ya, kecewa, dan membuat hubungan kalian juga akhirnya toksik seperti itu. Dan aku lihat karena di sini dia sudah mengerti ya betapa pentingnya dirimu dalam hidupnya, maka aku lihat di sini dia ingin adanya suatu perubahan dalam hidupnya. Dia tidak mau lagi toksik seperti yang kemarin-kemarin. Dia ingin berubah, dia ingin memiliki kamu di masa depan ya. Maka dari itu dia sadar sebelum bisa mendapatkan kamu di masa depan, maka dia harus berubah terlebih dahulu. Dia harus menunjukkan bahwa dia sudah memiliki suatu perubahan yang baik dalam hidupnya agar kamu tidak kecewa lagi oleh dia, agar kamu tidak marah lagi sama dia kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini I wanna treat you the way you deserve. Dan dia ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya sebagai seorang yang dia cintai, yang dia sayangi, selayaknya seorang pasangan seperti itu. Mungkin selama ini kan dia tidak pernah menganggapmu atau menganggapmu remeh seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini memang ada penyesalan ya dari si dia karena selama ini tidak memperlakukan kamu dengan baik. Kemudian setelah dia sadar ternyata kamulah sosok yang terbaik dalam hidupnya, sosok yang terpenting dalam hidupnya, maka di sini dia ingin berubah demi kamu, bahkan akan memperlakukan kamu selayaknya pasangan. Bahkan aku lihat saat ini ya kan kalian ini ada jarak ya. Nah, jarak di antara kalian inilah yang membuat dia merasa tersiksa, membuat dia merasa kayak apa ya? Kayak terbunuh gitu loh. Ya, menderita seperti itu. Kenapa seperti itu? Ketika di sini dia rindu, ketika di sini dia kangen, ketika dia merasa bersalah sama kamu, tidak bisa langsung meminta maaf atau membujuk kamu gitu ya. Tidak bisa memeluk kamu, merangkul kamu seperti itu. Sehingga rasa bersalahnya, rasa rindunya itulah yang membuat dia kayak tertahan sehingga rasanya ingin bukan ingin sih tapi kayak tersiksa gitu lah ya, seperti tersiksa like a kill me gitu loh ya, dia merasa seperti itu situasinya. Dan aku lihat memang si dia ini tuh mungkin dulu sering ngejer-ngejer atau lebih tepatnya kayak tebar pesona lah ya, tebar pesona dengan lawan jenis lainnya.
maksudnya ya lawan jenis selain kamu. Dia tuh sering, walaupun masih sama kamu gitu, menjalani hubungan dengan kamu, tapi dia masih sering suka ngejar-ngejar wanita atau pria lain di luar sana. Sebenarnya kenapa dia seperti itu? Karena dia ini punya rasa ketakutan akan ditinggalkan. Bisa jadi mungkin dulu di masa lalunya dia pernah pas lagi sayang-sayangnya dengan seseorang, dia ditinggalkan, atau mungkin dia pernah ditolak pas lagi cinta-cintanya, atau pas lagi serius-seriusnya dia ditinggal nikah. Intinya gitu ya. Mungkin ada suatu trigger yang membuat dia takut akan diabaikan, takut akan ditinggalkan. Seperti itu, makanya di sini dia bertingkah ya, suka cari-cari yang lain kayak gitu. Tapi sejujurnya aku lihat di sini dia merasa sangat bahagia banget, merasa sangat kalau gini ya, merasa sangat apa sih, seneng lah gitu ya, ketika ada komunikasi dengan kamu gitu. Dia paling seneng banget kalau misalkan kamu tiba-tiba chat dia atau telepon dia seneng banget loh. Sejujurnya dia ngerasa bahagia gitu. Bahkan sangat interest banget, sangat merasa semangat ya, bersemangat gitu untuk membalas atau mengangkat teleponmu seperti itu. Kemudian aku lihat memang ada situasi yang selalu berulang tentang penyabotasean hubungan kalian. Bisa jadi yaitu karena dia sering mendatangkan pihak ketiga di antara kalian, akhirnya pihak ketiganya lah yang menyabotase hubungan kalian. Tapi itu juga salah satunya ya dianya juga yang akhirnya menyabotase hubungan kalian, karena dia tidak bisa menggenggam teguh keyakinan dari kamu gitu loh, kepercayaan dari kamu, sehingga di sini dia menyabotase hubungan ini hingga akhirnya berakhir, hingga akhirnya ada perpisahan seperti itu. Terus itu juga karena aku rasa nih si dia ini akan memberikan kamu kejutan. Mungkin selama ini dia menutupi perasaan dia ke kamu ya, atau menutupi bahwa sebenarnya dia ini bucin sama kamu, karena di sini ada Cupid arrow ya, have faith, love is coming, surprise ya. Jadi aku lihat di sini dia akan menyatakan perasaan cintanya ke kamu, itu akan segera datang. Tapi ini surprise ya. Jadi kalau aku rasa dadakan, tiba-tiba aja, tiba-tiba dia menghubungi kamu atau tiba-tiba dia datang ya, terus menyatakan cinta dia ke kamu, sehingga kamu kayak kaget aja, kok bisa nih orang ya mencintai kamu atau mengaku gak kalau dia cinta sama kamu gitu. Akan ada pertemuan mungkin ya, akan ada pertemuan secara fisik atau mungkin lewat telepon. Aku lihat dia ini adalah orang yang ya pernah memberikan luka yang cukup dalam sama kamu, dan dia adalah cerminanmu ya, dia adalah cerminanmu. Kemudian aku lihat di sini dia lagi patah hati nih, lagi mencoba untuk healing, mencoba untuk melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, dari kecanduan-kecanduan apapun dalam hidup dia ya. Misalkan kecanduan apa? Kecanduan game, kecanduan selingkuh ya, atau apalah ya. Intinya di sini ada suatu kebiasaan tentang suatu kecanduan tentang sesuatu lah ya gitu. Nah itu ingin dia lepaskan terlebih dahulu. Terus itu juga saat ini dia sedang mencoba untuk healing ya, melepaskan diri dari rasa sakit hati, melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, seperti itu aku lihat di sini. Wow, oke. Untuk saat ini aku lihat dia lagi ini ya, lagi kayak merayakan sesuatu ya, mungkin merayakan Lebaran ya dengan keluarga-keluarganya. Intinya saat ini lagi sering kumpul-kumpul aja sama keluarga-keluarga ya, lagi kumpul dengan keluarganya, lagi have fun ya, saling apa ya, kayak tukar kabar, bercerita satu sama lain dengan keluarganya. Itu fokus sama keluarga, saat ini tuh lagi fokus sama keluarga.
Tapi dikala saat dia lagi fokus sama keluarga, dia tuh suka tiba-tiba kepikiran kamu ya. Rasanya tuh pengen deh lebaran gini dia datang ke rumah kamu ya, kenal dengan keluargamu, atau sebaliknya membawa kamu ke keluarganya untuk mengenalkan kamu ke keluarganya gitu. Karena kalau ada Ten of Cups itu menandakan memang dia ini ingin sekali memiliki suatu hubungan yang komitmen gitu ya. Pengen banget adanya suatu pernikahan dengan kamu, atau pengikatan kayak misalkan tunangan atau gimana gitu. Ya, kalau misalkan saat ini kalian memang berpisah, berarti aku lihat di sini dia pengen banget untuk bersatu kembali, penyatuan kembali atau union kembali dengan kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, oke, aku lihat saat ini memang kalian sudah berpisah ya, karena memang ada masalah yang serius nih. Aku lihat ya, ada yang tidak setia, ada yang berkhianat di sini, bahkan sampai pasangannya sampai benci banget sama pasangan lainnya gitu ya. Bisa jadi karena dia mungkin pernah selingkuhin kamu, akhirnya di sini kamu benci banget sama dia, dan akhirnya di sini kamu pergi meninggalkan dia atau kalian berakhir hubungannya. Karena ini benar-benar mungkin sudah menurutku sudah menjadi masalah yang sangat serius. Bahkan ketika kalian saat ini sudah berpisah, dan ketika sudah berpisah gini ya, dia selalu berdramatisir ya, seolah-olah dia kayak korban, seolah-olah dia kelihatannya kasihan, seolah-olah dia menderita seperti itu, agar dia bisa mendapatkan perhatian oleh kamu gitu. Tapi sebenarnya di sini kamu udah yakin, kamu udah tahu bahwa dia ini nggak pernah bisa berubah ya. Setiap kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah, pasti selalu gagal, dia selalu gagal merubah perilaku dia, sehingga kamu kayak udah bodo amat, nggak peduli gitu ya. Dan aku lihat memang si dia ini tuh orang yang sangat bisa dibilang gila harta, bahkan kalau bisa tuh kerja nggak capek tapi menghasilkan uang yang banyak. Dengan cara apa? Cari pasangan yang kaya raya. Nah, bisa dimanfaatin tuh uangnya, bisa ngebantuin dia. Karena kalau aku lihat di sini dia punya hutang atau punya cicilan yang cukup besar, sehingga itu harus dipenuhi, harus dia penuhi kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini bisa dibilang tuh ya toksik banget ya. Dulu dia toksik banget aku lihat di sini ya. Bahkan nih, walaupun kamu ingin pergi dari dia, dia yang nggak mau membiarkan kamu lepas gitu. Kalau misalkan kamu dilihatnya udah mulai move on, dia akan datang lagi karena dia memang tidak mau merubah sikap kamu. Dia tidak mau gini. Kalau misalkan dia sudah melihat perubahan dari sikap kamu, ingin move on gitu ya, dia langsung sigap datang nih tiba-tiba agar kamu ragu untuk bisa move on dari dia gitu ya, karena memang dia tidak mau berubah situasi hubungannya dengan kamu. Maksudnya kayak kita jadi mantan gitu, nggak mau dia maunya kamu tetap ada di sisi dia. Oke, kemudian akhirnya di sini ada death ya, ada death. Maka semesta akan bertindak dalam hubungan ini. Semesta akan mengizinkan kalian bisa bersama, asalkan dia harus bisa berubah dulu secara signifikan dari sikap toksiknya itu. Kemudian dia harus juga melepaskan tingkah laku, perilaku, ataupun masalah-masalah yang mendarah daging di hubungan kalian ini. Misalkan kayak dia sering selingkuh, sering berbohong, sering memanfaatkan pasangan, itu harus dia hilangkan. Dia harus punya gaya kehidupan yang lurus-lurus aja gitu ya, nggak boleh lagi mempermainkan dan menyakiti kamu gitu, kalau dia memang masih mau sama kamu gitu ya. Makanya saat ini kalau aku rasa dia ini lagi kayak diterpa oleh kayak masalah atau karma yang semacam itu ya, masalah karma. Intinya kayak untuk menyadarkan dia agar dia ini sadar, agar dia ini bisa berubah gitu loh. Paham ya? Jadi orang itu harus mendapatkan suatu kesengsaraan dulu, baru nanti dia bisa belajar gitu loh. Jadi nggak bisa yang lewat omongan doang gitu, nggak bisa dengan cara baik-baik. Maka semesta akan
menggembleng ya, menggembleng dia dengan masalah-masalah yang wah berat banget, agar dia sadar kenapa dia bisa mendapatkan karma ini, karena akibat dari apa yang dulu dia pernah lakukan gitu ya. Misalkan pas lagi dia menjalani hubungan dengan yang lainnya, taunya dia ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, misalkan seperti itu, karena dulu kamu diperlakukan seperti itu gitu loh ya. Contohnya seperti itu aja. Nah, seperti itu ya. Bahkan saat ini aku lihat dia merasa kayak sudah kehilangan kepercayaan diri dia, karena dia sudah kehilangan juga kepercayaan dari kamu. Mungkin saat ini benar-benar kamu sudah menolak dia, mengabaikan dia, sudah tidak peduli dengan dia. Bahkan kayak gairah cinta kamu yang dulunya itu sampai ngebucin banget sama dia ya, selalu ngejar-ngejar dia, selalu nyariin dia. Di sini kamu tidak peduli. Sekarang dia mau pergi kemana, mau jungkir balik, mau apa, mau sengsara apa, kamu nggak peduli ya. Jadi dia merasa kayak dia sudah kehilangan apa ya, rasa cinta kamu ke dia gitu loh ya. Kamu udah nggak seperti dulu lagi, sehingga kalau misal gini, jadi kalau misalkan dia mau datang lagi ke kamu, dia sadar sekarang berarti dia itu telah menyakiti kamu, maka dia harus bisa uh, membongkar semua kebohongan-kebohongan dia, perselingkuhan-perselingkuhan dia, dan dia harus memperbaiki karma-karma yang sudah dia berikan di hubungan ini gitu ya. Dia harus memperbaiki luka-luka yang telah dia torehkan di dirimu. Dia harus berubah, dia harus besar-besaran meminta maaf dan benar-benar berubah gitu. Kalau dia masih mau sama kamu, kenapa? Karena di sini kamu benar-benar sudah melangkah maju untuk meninggalkan dia. Nah, apalagi di sini dia melihat kamu kan orangnya sekarang itu lebih sukses dari dia, lebih lebih stabil keuangannya, karir juga lebih bagus, nggak punya masalah dalam karir, dalam hidup pun nggak kelihatan punya masalah. Apalagi selama ini ternyata kamu terus yang selalu memberikan dia banyak hal. Terus itu kamu yang selalu memanjakan dia, kamu yang selalu apa ya, mensupport dia di kala dia lagi terjatuh, ketika dia lagi terpuruk ya, kamu selalu memotivasi dia untuk tetap bangkit. Jadi kamu adalah support system dia. Ketika kamu sekarang udah masa bodoh sama dia, dia kehilangan support system. Nah, apalagi saat ini dia lagi kena karmanya dari tindakan-tindakan dia yang dulu, entah sama kamu, entah sama pasangan dia yang lainnya. Saat ini bener-bener digembleng, bener-bener hancur-hancuran dia karmanya tuh ya. Bener-bener dikasih karma yang sehancur-hancurnya, tapi dulu mungkin masih ada kamu menjadi support system dia, jadi makanya di sini masih bertingkah. Nah, sekarang udah karma wah parah banget, terus support systemnya ya kamunya udah nggak ada di sisi dia, makin hancur hidup dia. Paham ya maksudku? Jadi benar-benar terpuruk banget si orang ini. Jadi seperti itu ya, inilah orangnya dan inilah ceritanya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Aquarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian ya. Dan ini alfabetnya, ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.